Baik, berjumpa lagi di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada video ini kita akan belajar tentang virtual private server, atau sebenarnya pada minggu sebelumnya, sebelum UTS, kita sudah membahas VPS ini. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan pengantar, kemudian nanti akan mendemokan atau memberikan contoh untuk melakukan konfigurasi virtual private server. Untuk yang pertama, saya akan mereview sedikit materi yang sebelum ini, yaitu tentang share hosting atau share web hosting, yang mana dalam share web hosting ini sebuah server itu bisa digunakan oleh banyak orang. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ada server, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pengguna. Jadi ini akan sangat efisien secara harga sewa server, di mana satu server pembayarnya bisa patungan istilahnya. Gitu ya. Ini untuk yang sebelumnya. Anda harusnya sudah bisa memahami tentang share web hosting ini. Nah, kemudian perbandingannya tampak seperti gambar yang kiri adalah share hosting, kemudian yang kanan adalah VPS. Di mana dapat kalian lihat bahwa di sini share hosting satu server itu bisa digunakan atau bisa digunakan oleh banyak website. Jadi ada website A, website B, website C itu ditaruh di satu server. Tetapi konsekuensinya jika server ini down, maka semuanya akan mati websitenya. Berbeda dengan yang VPS. Kalau VPS ini ada server yang warna biru, kemudian di dalamnya itu masih dibagi-bagi lagi. Ini ada VPS A, VPS B, VPS C. Kemudian di setiap VPS itu berisi website. Jadi keuntungannya kalau VPS A mati, belum tentu VPS B dan C mati. Ini istilahnya itu mengisolasi, atau VPS A, B, C itu tidak saling berhubungan. Tetapi beda cerita kalau yang mati yang dedicated server yang biru ini, berarti akan mati semua. Gitu. Kira-kira ini perbedaannya. Kemudian selanjutnya, fungsi dan kegunaan VPS. VPS itu sama seperti share hosting fungsinya untuk menaruh web hosting atau menaruh file website. Kemudian yang kedua bisa digunakan sebagai backup server atau file server juga bisa. Kemudian juga bisa difungsikan sebagai VPN dan tunneling server. Dan yang terakhir digunakan untuk server uji coba dan pengembangan. Gitu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Ini sudah saya bahas tadi, tapi akan saya pertajam lagi. Yang pertama, kelebihan dari VPS itu akan lebih stabil dibanding share hosting. Karena apa? Karena tadi kan di dalam suatu dedicated server itu di dalamnya masih dibagi-bagi lagi. Artinya jika VPS A mati, belum tentu yang B dan C mati. Kemudian yang kedua, lebih fleksibel dalam melakukan install aplikasi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena biasanya VPS itu isinya hanya sebuah sistem operasi. Ya, bisa Debian, bisa Ubuntu. Nah, si pengguna itu bisa bebas menginstal apa saja di dalamnya. Berbeda dengan yang share hosting. Kalau share hosting itu agak kaku. Artinya dari penyedia share hosting itu sudah dipilihkan aplikasi-aplikasinya. Jadi kita sebagai pengguna ya hanya bisa menggunakan saja. Agak sulit untuk menambahkan aplikasi tambahan. Kemudian kekurangannya yang jelas harga sewanya lebih mahal dibanding dengan share hosting. Kemudian karena isi dari suatu VPS itu hanya sistem operasi, maka tingkat kerumitan konfigurasi akan lebih tinggi karena semua aplikasi harus diinstal dari nol. Gitu. Nah, kemudian kali ini kita akan praktikum membuat sebuah VPS.
Jadi silahkan simak video ini dengan baik, kemudian nanti di akhir atau nanti saya tambahkan di deskripsi akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Yang jelas tugasnya kalian tidak akan saya suruh untuk membuat VPS karena kan terbatasnya alat. Nggak mungkin kalian punya komputer yang cocok untuk dijadikan server. Jadi nanti silahkan simak dulu videonya, di akhir akan ada tugasnya. Nah, skenarionya seperti apa? Skenario adalah nanti saya akan menginstal Prockmock di dalam komputer atau laptop. Kemudian, karena komputer sudah terinstal Prockmock, bisa dikatakan komputer itu bisa difungsikan sebagai VPS. Yang mana nanti yang poin kedua ini, di dalam komputer itu nanti akan saya bagi menjadi 2 VPS atau lebih. Nah, itu tentunya dengan bantuan Prockmock. Gitu. Harusnya Anda di kelas 2 sudah familiar dengan Prockmock, tetapi levelnya baru sebagai pengguna. Nah, untuk kali ini kita akan belajar gimana sih cara instalasi dan juga konfigurasi dari Prockmock. Nah, hal pertama yang dilakukan untuk melakukan instalasi Prockmock yaitu masuk ke BIOS dulu untuk mengenable yang namanya VT atau Virtualization Technology. Ini wajib di-enable karena kan Prockmock fungsinya untuk melakukan virtualisasi di dalam suatu komputer, divirtualisasi sehingga di dalamnya bisa terdapat banyak VPS. Gitu. Kemudian untuk Prockmock yang akan diinstal itu adalah versi terbaru. Untuk saat ini versi terbarunya itu versi 6.2. Jadi standar ya untuk menginstal berarti harus ada komputer atau laptop dan ada installernya. Nah, di sini saya untuk menginstal menggunakan VirtualBox. Tapi sama saja sih langkahnya, baik VirtualBox maupun nanti ketika benar-benar menggunakan komputer sungguhan. Jadi ini tadi saya sudah booting menggunakan installernya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada install Prockmock VE, ada 4 pilihan ya. Saya pilih yang atas, install Prockmock VE. Ini adalah proses. Ditunggu sampai selesai. Nah, ternyata karena tadi saya nyetingnya RAM-nya 1 GB, ternyata tidak bisa, harus lebih dari 1 GB. Oke, kita ganti dulu. Power off. Saya masuk ke VirtualBox. Ini ada Prockmock. Saya setting dulu di bagian sistem. RAM-nya saya naikkan jadi 2 GB, berarti 2048. Kemudian di bagian storage ini ya sudah ada ISO Prockmock-nya sebagai installer. Saya buka lagi. Nah, ini adalah proses awal yang tadi, Prockmock VE 6.2. Pilih yang paling atas, install Prockmock VE. Tunggu dulu proses yang tadi, pengecekan hardware apakah sudah sesuai dengan sistem requirement. Nah, jadi kalau install sistem operasi, Anda harus membuka sistem requirement dulu atau kebutuhan hardware minimal agar sistem operasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini harus CPU-nya 64 bit, kemudian kalau pakai Intel tadi virtual teknologinya harus di-enable. Nah, tapi anehnya minimal itu RAM-nya 1 GB. Tapi tadi saya set 1 GB nggak bisa, saya naikkan 2 GB. Ini agak aneh ini, harusnya bisa sekarang. Nah, oke, bisa. Ini
Ini tentang end user license agreement. Ini di next saja. Kalau kalian baca ya nggak apa-apa, bisa dibaca. Klik I agree. Kemudian ini adalah pilihan target dari harddisk yang akan diinstal Prockmock. Karena saya hanya memasang satu harddisk dan dengan besar 20 GB, jadi ini nggak ada pilihan lain. Kalau lebih dari satu ya bisa dipilih mana yang mau dipakai. Nah, kemudian di sini kita bisa ngeset harddisknya, mau file sistemnya apa. Kita pilih yang ext4, kemudian harddisk size-nya 20 GB, oke. Klik next. Nah, kemudian pilih negaranya Indonesia, time zone-nya Asia Jakarta, kemudian keyboard layout-nya pastikan yang English. Sudah, klik next, kemudian ketikkan password. Kemudian ini email siapa yang menginstal, misalnya saya heristiawan.tkj@gmail.com. Next. Wah, ternyata passwordnya salah, sebentar. Oke, sudah sama panjang karakternya, klik next. Nah, kemudian di sini melakukan setting network, manajemen network. Yang paling atas ini adalah Ethernet-nya, karena ini hanya terpasang satu Ethernet, maka ini pilihannya cuma satu. Kemudian ada hostname. Misalnya saya ketikkan prockmock1.smkn1segan.sch.id. Kemudian IP address-nya saya ketikkan 192.168.9.254. Gateway-nya 9.1, kemudian DNS-nya 8888. Oke. Jadi ini adalah IP address dari Prockmock-nya nanti. Jadi kalau kita mau buka webnya nanti IP-nya 192.168.9.254. Udah, nggak ada pilihan lain, klik next. Nah, ini adalah summary atau ringkasan dari konfigurasi yang telah dilakukan. Untuk yang pertama tadi kan file sistemnya milih ext4, kemudian harddisknya yang dipilih itu tadi ID-nya dev SDA, kemudian negara Indonesia, time zone-nya Asia Jakarta. Ini keyboardnya tadi English US, emailnya tadi ini, kemudian network interface-nya, hostname-nya, IP address, netmask, gateway, dan DNS. Pastikan sudah benar. Klik install. Nah, ini adalah proses instalasi. Jadi video ini akan saya cut. Nanti kalau sudah selesai akan saya sambung lagi. Nah, ini prosesnya sudah sampai 99%. Sebentar lagi proses instalasi dari Prockmock akan selesai. Biar tidak kehilangan momen, jadi kita tunggu saja sampai 100%. Nah, sudah 100%, sudah selesai. Di sini instalasi sudah berhasil. Untuk mengakses Prockmock nanti bisa menggunakan IP 192.168.9.254. Jangan lupa pakai HTTPS dan portnya 8006. Setelah ini selesai maka akan reboot. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai, nanti akan disambung pada video kedua tentang membuat virtual private server di dalam Prockmock. Sekian, terima kasih.